Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Hasan__ ya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Kehidupan ya, atau bahasa Koreanya J Sajang Gicho Sengwal Boprio ya. Satu, ini soalnya di sini tuh tertulis banyak banget nih kejahatan-kejahatan, antara lain perbuatan kurang baik ya, undang-undang sanksi pelanggaran kecil, terus ada kejahatan kekerasan ya, sanksi hukum pidana yang berhubungan dan kekerasan, terus ada juga kejahatan di jalan ya, undang-undang lalu lintas, terus juga ada berjudi teman-teman, hukuman pidana. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbuatan kurang baik undang-undang sanksi pelanggaran kecil ya. Jadi di Korea itu nggak sembarang teman-teman, perbuatan kecil juga nanti ada hukumannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Korea, diperhatikan video ini, disimak ya, karena ini langsung diambil dari buku yang menurut saya ini apa, udah dipercaya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Satu, perbuatan kurang baik dalam kurung undang-undang sanksi pelanggaran kecil ya. Undang-undang sanksi pelanggaran kecil meskipun tidak terlalu serius, tetapi perbuatan yang tidak dapat mengganggu orang lain atau merusak ketentuan umum nih. Terus pemberian sanksi untuk perbuatan kurang baik bisa dilakukan langsung atau melalui proses sidang ya. Jenisnya nih, target denda yang dikenakan ya, membuang sembarangan puntung rokok, permen karet, tisu dan sampah. Itu sangat diperhatikan di Korea teman-teman. Jadi jangan sampai Anda membuang sembarangan puntung rokok, permen karet, tisu dan sampah. Meludah, membuang air besar dan air kecil di taman ya. Itu nggak boleh. Meludah, membuang air besar dan air kecil ya, nggak boleh di taman teman-teman. Jadi tolong diperhatikan. Terus ada membawa binatang atau anjing dan tidak membersihkan jika buang air besar ya. Kalau teman-teman bawa hewan peliharaan ya, jalan-jalan misal di taman, itu dia buang air besar ya atau pap ya, itu harus dibuang teman-teman, atau dibersihkan, kalau enggak nanti Anda terkena sanksi ya. Terus memetik bunga atau mencoret pohon di taman tuh, memetik bunga atau mencoret pohon di tanam. Jadi nggak sembarangan ya, nggak kayak di negara kita ya. Tanpa alasan pasti menutup jalan atau berkelahi di jalanan, nah itu nggak boleh. Memutar dengan suara keras alat-alat musik, radio, televisi dan lain-lain. Membuat kebisingan dengan berteriak-teriak atau menyanyi. Tidak mengantri saat berada di stasiun atau halte teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke bepergian ya, itu budaya ngantri itu harus ditegakkan ya, harus dijalani ya. Soalnya di sini tuh negara maju termasuknya. Jadi kalau ngantri itu nggak boleh saling mendahului teman-teman. Jadi walaupun kita orang kaya atau ya kelas menengah atas atau kelas menengah bawah, itu sama aja teman-teman. Ringkasan target ya, tanpa alasan jelas membawa pisau atau senjata tajam. Itu nggak boleh teman-teman. Melapor kepada petugas tentang sesuatu kejadian yang tidak terbukti. Meminta imbalan tanpa melakukan sesuatu pekerjaan. Tuh, nggak boleh kita meminta imbalan tanpa melakukan suatu pekerjaan teman-teman. Jadi kita harus bekerja dulu. Mengambil benda milik orang lain tanpa izin. Ya namanya juga mencuri ya, di mana-mana juga nggak boleh ya teman-teman ya, teman-teman ya, juga dosa. Terus membuat kegaduhan di tempat umum untuk tujuan bisnis. Ya, dimaksud ini gimana nih? Membuat kegaduhan di tempat umum untuk tujuan bisnis. Oh, jadi kayak promosi gitu mungkin ya. Terus menempel stiker atau mencoret rumah orang lain. Nah, ini nggak boleh teman-teman, yang sering dilakukan sama kita ya biasanya ya di rumah ya. Menempel stiker atau mencoret rumah orang lain itu nggak boleh. Saya juga di sini ya, di warung kayak gini ya, itu kita nggak boleh, namanya tembok kita dilubangin atau mungkin dicoret-coret, itu nggak boleh. Seandainya kalau misal kita lakuin itu ada hukumannya, atau kita harus mengganti wallpaper teman-teman. Jadi ini kan ada aturan di sini, nggak boleh merokok, nggak boleh bikin gaduh. Terus ini juga nggak boleh ditempel-tempel sembarangan teman-teman temboknya, nanti kita kena denda dan juga suruh mengganti ini wallpapernya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum jelas ya, bisa komentar di kolom komentar, dan juga di share teman-teman biar teman-teman tahu yang lain.
Sampai mana tadi? Menempel stiker udah ya. Berkeliaran telanjang di tempat umum dan membuat orang lain merasa malu. Nih. Kayaknya ini orang gila. Masa berkeliaran telanjang di tempat umum dan membuat orang lain merasa malu. Jadi kita nggak boleh telanjang di tempat umum ya. Dan ini kenapa aturan ini dibuat ya? Padahal emang nggak boleh. Atau mungkin banyak yang telanjang mungkin. Jadi kita nggak boleh telanjang di tempat umum dan membuat orang lain merasa malu. Membuat orang lain merasa malu mungkin gimana ini? Jadi kita kayak mungkin ngecek atau gimana gitu ya, menjadikan orang itu merasa malu gitu nggak boleh teman-teman. Terus tanpa alasan jelas mengganggu orang lain dengan menelpon, SMS dan mengirim surat. Nah ini nih, saya juga sering mengalami teman-teman. Jadi di Korea itu ada nomor yang nggak kenal gitu ya, nomor nyasar itu sering miss call gitu. Ya menurut saya itu emang mengganggu sih. Makanya di sini itu dituliskan tanpa alasan jelas mengganggu orang lain dengan menelpon, SMS dan mengirim surat itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau kita mau kirim SMS atau ngirim surat itu nggak boleh sembarangan teman-teman kalau tidak ada aturan yang atau alasan yang pasti teman-teman. Terus yang kedua nih, kejahatan kekerasan. Ini hukumannya hukum sanksi pidana yang berhubungan dengan kekerasan nih. Definisinya ya, sanksi bagi yang melakukan kekerasan pada tubuh orang lain, mengancam, menyerbu dan mengotori benda milik orang lain tuh nggak boleh. Terutama menyakiti, melukai dengan menggunakan sebuah senjata, mematikan atau benda berbahaya lainnya akan mendapatkan hukuman berat tuh. Itu nggak boleh emang jelas ya. Terus jika terjadi perkelahian dan saling menyerang meski dengan alasan untuk membela diri, dalam kurung jika terjadi perkelahian diharapkan untuk menghindari. Oh, jadi kalau misal ada yang berkelahi atau kita yang membela diri ya, misal kita berkelahi walaupun kita yang tahu yang kita yang benar ya, kita membela itu diharapkan tetap untuk menghindari teman-teman. Jadi kita tetap harus ngalah satu sama lain kayak gitu. Jadi walaupun kita mungkin benar, kita harus nggak boleh teman-teman, itu nanti urusannya panjang. Terus perhatian nih, kepemilikan senjata. Dilarang sesuka hati memiliki atau membawa senjata tajam yang mudah digunakan untuk melukai orang lain. Sanksi berat jika melakukan kejahatan dan menggunakan senjata tajam tuh. Kita menggunakan senjata tajam ya untuk melukai orang lain itu sanksinya sangat berat teman-teman di sini. Emang juga di mana-mana juga kayak gitu ya. Tapi kalau di sini tuh termasuknya sangat itu kejahatan kriminal teman-teman. Terus larangan masuk bagi yang membawa senjata api, pedang, bahan peledak dan lainnya yang membahayakan orang lain. Itu jelas sekali, itu nggak boleh di mana-mana juga nggak boleh ya. Senjata api, pedang, bahkan peledak yang membahayakan orang lain ya. Terus nih ada keterangannya, meski telah diberi izin masuk tetapi ke depan apa ini tulisannya? Meski telah diberi izin masuk tetapi kedapatan memiliki senjata api, pedang, bahan peledak akan dideportasi. Jadi buat teman-teman yang mau ke Korea ya, jangan sembarangan. Misal kita dikasih senjata ya kan, pedang atau apa ya, kita terus masuk ke wilayah atau mungkin tempat yang kita nggak tahu, bahwasanya di situ tuh nggak boleh bawa senjata api karena kita nggak tahu, kita bawa aja gitu ya. Itu tetap dihukum atau dideportasi teman-teman. Ini di sini dituliskan deportasi dalam bahasa Koreanya itu Ibguk Hue Chongpo Dokom Wahak Ryo Dengrol Wibanghake Sojihan Gyeongu Gangje Tuigo Duel Su Isem. Tuh bisa dideportasi teman-teman. Jadi hati-hati ya, nanti urusannya panjang teman-teman. Jadi pokoknya kalau kita nggak tahu ya, itu lebih baik tanya atau mungkin kita sharing ya, atau kita share kita cari browsing kayak gitu ya, apa aja aturannya. Ini penting teman-teman, saya mengambil langsung dari buku pendidikan untuk pekerja asing teman-teman. Jadi ini dikhususkan untuk pekerja asing, khususnya Indonesia nih, ada tulisan Indonesia. Saya juga di sini masih belajar, masih perlu belajar latihan dan ada banyak sekali yang perlu saya ngerti di sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Korea tetap waspada, hati-hati ya, nggak seenaknya, nggak sembarangan. Nanti saya juga akan share banyak kegiatan atau aturan-aturan yang perlu ditaati di Korea teman-teman. Mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga video kali ini membantu teman-teman yang mau ke Korea atau mungkin yang sudah di Korea ya.
yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi hafal ya, maksudnya jadi nggak lupa gitu. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau mungkin yang kurang pas gitu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Korea.